Dalam catatan sejarah, makam Nabi Muhammad SAW pernah hampir dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini terjadi sekitar tahun 1924 sampai tahun 1925, yang kala itu Arab Saudi di bawah kepemimpinan Ibnu Saud yang beraliran Wahabi. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Fakta-fakta makam Rasulullah SAW di Madinah, pernah akan dibongkar. Makam Rasulullah SAW adalah tempat di mana jenazah Nabi Muhammad SAW dikebumikan, setelah beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Makam ini terletak di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah, Arab Saudi, yang saat ini merupakan salah satu tempat suci bagi umat Islam. Makam Rasulullah merupakan makam yang memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan makam para nabi lainnya. Makam tersebut merupakan tempat di mana Rasulullah wafat atau menghabiskan akhir hayatnya. Tempat tersebut merupakan kamar rumah Sayyidah Aisyah. Rasulullah wafat di usianya yang ke-63 tahun, wafat setelah beliau sakit dan kepalanya bertumpu pada Aisyah. Kini, makam Rasulullah juga menjadi salah satu tanda penting peninggalan sejarah Islam, sehingga banyak umat Islam yang ingin berkunjung ke tempat tersebut, baik dalam melaksanakan ziarah maupun ingin melakukan studi penelitian. Makam Rasulullah juga pernah hampir dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi kala itu. Berbicara keistimewaan Rasulullah SAW, memang tak ada habisnya. Meski telah wafat, makam Rasulullah selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam, sehingga banyak yang ingin berkunjung ke sana. Berikut ini, fakta-fakta makam Rasulullah SAW. 1. Di dalam rumah Sayyidah Aisyah. Makam Rasulullah merupakan tempat di mana beliau wafat atau akhir hayatnya. Saat itu, beliau sakit keras dan kepalanya berada dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Sayyidah Aisyah berada di samping Masjid Nabawi. Para sahabat Nabi sebelumnya pernah berdebat tentang penentuan lokasi makam Nabi Muhammad SAW. 2. Pernah akan dibongkar. Dalam catatan sejarah, makam Nabi Muhammad SAW pernah hampir dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini terjadi sekitar tahun 1924 sampai tahun 1925, yang kala itu Arab Saudi di bawah kepemimpinan Ibnu Saud yang beraliran Wahabi. Rencana pembongkaran tersebut akhirnya dicegah oleh para ulama Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Indonesia membentuk komite yang dinamakan Komite Hijaz di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Utusan Komite Hijaz ini, kemudian berangkat ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Raja Saud di Hijaz. Delegasi tersebut menyampaikan beberapa permohonan, salah satunya untuk mempertahankan tempat bersejarah bagi Islam, termasuk makam Rasulullah SAW. 3. Pagar emas dengan hiasan kaligrafi. Pesona keindahan makam Rasulullah tak dapat dipungkiri lagi, dikelilingi pagar emas setinggi 5 meter. Selain itu juga dipenuhi dengan ukiran kaligrafi. Tujuan didirikan pagar ialah, untuk menghindari agar makam tidak tampak dari dalam Masjid Nabawi. Pagar ini berada di depan makam Rasulullah SAW. 4. Dekat makam para sahabat. Di sekitaran makam Nabi, juga terdapat beberapa makam para sahabat. Ada 2 orang sahabat yang dimakamkan di sekitar makam Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga para peziarah juga dapat berziarah ke makam para sahabat. 5. Selalu ramai pengunjung. Seperti biasa, kota Makkah dan Madinah selalu ramai orang Islam melakukan ibadah haji. Para jamaah haji yang datang ini berasal dari berbagai belahan dunia. Makam Rasulullah SAW berada di dalam Masjid Nabawi. Para peziarah hanya dapat berkunjung di sekitaran makam tanpa boleh memasukinya. 6. Makam Rasulullah SAW adalah tempat beliau wafat. Saat Rasulullah SAW wafat, sempat muncul perdebatan mengenai lokasi makam Rasul akan dikebumikan. Sebagian para sahabat sempat menyarankan, agar Rasul dimakamkan di mimbar tempat beliau berkhotbah. Hal ini ditengahi oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tak seorang nabi pun meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal." Rasulullah kemudian dimakamkan tepat di tempat beliau wafat. Makam Nabi Muhammad SAW merupakan yang paling istimewa daripada makam nabi lainnya, sebagaimana beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, serta makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termulia dan teristimewa. Demikianlah fakta-fakta mengenai makam Rasulullah SAW, yang sempat akan dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.